Halo guys, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini kita akan balik ke konten modifikasi Pajero saya, guys. Jadi Pajero saya ini saya punya pengalaman bagus tentang ultra racing. Jadi saya udah pasangin front lower di bagian Pajero saya. Dan hari ini saya akan cobain ultra racing di bagian rear lower, guys. Jadi supaya tahu gimana sih rasanya, before afternya seperti apa. Karena sebenarnya rear lower atau middle lower seperti ini saya udah coba pasang di VRZ, itu lumayan ngebantu mobil jadi lebih anteng, nggak terlalu goyang waktu ngetol-ngetol. Dan efeknya di Pajero saya seperti apa, nanti saya akan ceritain. Dan setelah dipasang ini mungkin saya bakalan sekitar 2 bulan baru saya review ulang, karena supaya lebih panjang pengetesannya, supaya saya bisa lebih ngerasain di berbagai medan jalan dan nggak langsung di tes doang. Saya udah tahu dalam waktu yang panjang. Nanti kita akan lihat pemasangannya. Dan sebenarnya Pajero saya ini di bagian depan udah cukup enak. Cuma kemarin ada customer yang ngetes Pajero saya duduk di depan, saya duduk di bagian belakang, itu memang masih agak goyang. Nah, supaya belakang bisa lebih anteng, siapa tahu ini bisa membantu, guys. Yuk kita cek pemasangannya. Nah, jadi ini Pajero saya udah saya pakai sekitar mungkin hampir 1 bulan ya, guys. Sekitar sebulanan saya udah pasang front lower, dan saya akan jelasin efeknya seperti apa, minusnya seperti apa, plusnya seperti apa, value for money-nya seperti apa di sebuah ANPS atau all new Pajero Sport, guys. Nah, tapi saya akan jelasin sambil ngetes, karena kalau misal kita jelasin doang, paling saya bisa jelasin secara fisik doang, guys. Kalian bisa lihat di bagian bawahnya tuh. Kalau di ngolong ya, guys, dia itu kayak ngikat dari tengah ke belakang itu, guys. Nih, dari bagian sasis lalu sampai ke bagian sasis belakang, guys. Jadi sasis depan sama sasis belakang di 4 titik itu diikat sama sasis oleh Ultra Racing, guys. Kita akan tes langsung. Sebenarnya kalau diikat sasis apa itu kan bahasa teknikal ya, guys. Baut mana itu teknikal, tapi yang perlu kalian tahu adalah rasanya bagaimana, guys. Yuk kita cek. Saya akan melakukan 2 pengetesan, di bagian saya nyetir di bagian depan dan saya nyetir di bagian saya sebagai penumpang di bagian belakang, guys. Nah, jadi yang pertama, setelah saya rasain kalau saya duduk di bagian depan, itu ketika nyoba mobil ini terasa sekali ketika di jalan belok, guys. Jalan belok, body rollnya terutama di bagian belakang, guys, itu lebih anteng. Ini saya jalan 80 km/jam tuh, tapi rasanya kayak jalan mungkin 60 km/jam kali ya, guys. Tapi nah, ini jalan jelek. Nah, itu ketika jalan lurus feelsnya sama, cuma body roll pas belok dia lebih anteng di bagian belakang. Kalau depan kan udah ada front lower, jadi depan belakang ini rasanya lebih lengkap. Belok-belok ini rasanya kayak SUV monocoque atau mobil-mobil monocoque, guys. Jadi lebih nyaman. Nah, lewat jalan belok yang bergelombang itu rasanya sama kayak tanpa front lower. Jadi ketika belok jalannya jelek, itu feelsnya rasanya nggak ada beda, guys, ketika di jalan belok yang jalannya jelek. Nah, sekarang depan ada polisi tidur ya, guys.
Tuh, posisi tidur kita hajar agak kencang 40 km per jam. Iya, ini bisa dibilang salah satu kelemahan, bisa dibilang kelebihan juga guys. Jadi rear lower di Pajero itu memang bikin bantingannya jadi lebih stiff. Cuma kalau misal kalian udah pakai coilover atau kalian udah pakai shock yang bisa disetting kekerasannya atau bisa disetting rebound rate-nya, itu kalian bisa jadi empuk guys. Kelebihannya ketika kalian pakai shock yang bisa adjustable guys untuk settingannya. Nah, jadi shock ini saya udah settingin jadi lebih empuk. Jadi ketika melewati jalan polisi tidur yang jelek, yang tinggi atau jalan keriting, saya bisa menikmati kestabilan yang lebih dengan empuk yang sama ketika saya settingannya saya bikin lebih empuk. Itu kelebihannya. Kelemahannya kalau misal kalian pakainya shock standar dan kalian udah ngerasa shock standarnya itu udah lumayan keras, itu otomatis kalian pakai rear lower bakalan jadi lebih keras dibanding standar kalian guys. Nah, habis ini kita akan coba di baris kedua guys. Nah, ini polisi tidur ya guys. Jadi saya ngerasain di bagian baris kedua kemarin tanpa rear lower itu nggak enak banget karena di belakang memang saya nggak pasangin stabilizer apa-apa, jadi lumayan nggak enak lah. Sebenarnya udah lebih better daripada originalnya, tapi masih terlalu goyang ketika lewat polisi tidur. Nah, ini nanti kita tes di polisi tidur seperti apa. Nah, polisi tidurnya kayak gini guys. Ini lumayan tinggi, jalan 40 km per jam. Wah, rasanya empuk, nyaman guys. Jadi sebelumnya shock ini memang saya bikin stiff supaya jadi lebih nggak ngayun, tapi jadinya lebih keras. Nah, karena saya udah pasang rear lower di sini, jadi settingan shock saya bisa setting lebih empuk untuk mendapatkan kestabilan yang lebih guys. Jadi stabilnya tetap sama atau lebih dengan shock yang lebih empuk. Jadi enak banget guys. Ini saya di baris kedua, ini belok-belok manuver kayak gini, cuma goyang-goyang dikit gitu. Tuh. Padahal ini Pajero loh guys, ini udah jalan hampir cepet tuh. Ya cuma goyang-goyang gini, itu sangat jauh dibanding dengan Pajero yang kondisi standar. Nah, ini masih empuk guys. Dan kalau belok itu nggak terlalu ngocok perut. Ketika polisi tidur selesai juga dia langsung anteng. Cuma memang kelemahannya kalau misal kalian tuh masih pakai shock standar dan kalian ngerasa shock standar udah lumayan keras, kalian pasangin rear lower ini bakalan lebih keras daripada originalnya. Tapi kelebihannya ketika kalian udah ganti dengan coilover atau shock yang bisa disetting ke empukannya, kekerasannya, itu baris ke sini kalian bisa setting lebih empuk dengan kestabilan yang lebih guys. Jadi kelebihan dan kelemahannya itu guys. Nah, jadi kesimpulannya ketika kalian pasang rear lower di All New Pajero Sport, saya bagi dua ketika jadi driver sama penumpang. Ketika jadi driver, kalian punya kelemahan ketika kalian pakai shock yang nggak bisa diatur keempukannya, kekerasannya, lalu kalian ngerasa udah keras, kalian pakai rear lower ini bakalan jadi lebih keras dibanding dengan originalnya. Tapi kalau misal kalian itu dan juga kelemahannya ketika kalian pakai off-road, lebih baik off-road yang medan berat lebih baik jangan. Atau kalau kalian lewat jalan yang jelek banget ya guys, itu baru kalian bisa kurangin speednya karena dia berhubungan sama sasis, takutnya nanti sasisnya bisa kenapa-napa lah ya. Lalu kelebihannya ketika sebagai driver, body rollnya jadi jauh berkurang ketika belok tajam, sharp, manuver, beloknya jadi berkurang. Lalu ketika kalian udah pakai coilover atau kalian udah pakai shock yang bisa diatur ke empukannya, itu jadi kalian bisa dapat shock yang lebih empuk, bantingan lebih empuk, kestabilan lebih, jadi lebih empuk dan lebih stabil guys kalau kalian sebagai driver. Nah, lalu yang kedua, ketika kalian pakai di baris kedua itu paling signifikan guys. Jadi ketika kalian duduk di baris kedua, ketika kelemahannya adalah lebih keras kalau kalian pakai shock standar, karena bantingan bakal lebih keras dibanding dengan standar mobilnya yang nggak ada rear lowernya. Dan juga yang kedua juga off-road guys, kalau melewati off-road ya itu kan ngeket ke sasis. Lebih baik kalian kurangin kecepatan supaya sasis mobilnya dalam kondisi yang selalu bagus. Nah, kelebihannya adalah kalau kalian pakai coilover atau shock jadi sama ya guys. Jadi kalau misal kalian bagian belakang itu jadi sangat empuk dan juga sangat stabil ketika kalian pasang rear lower di bagian belakang. Jadi bagian penumpang rasanya itu udah kayak SUV. Ya nggak mirip tapi udah menyerupai lah ya SUV monocoque.
empuk dan juga bisa stabil, dan juga ketika belok-belok itu nggak ngocok perut. Jadi kalau di Pajero originalnya memang bagian belakang itu sangat empuk tapi nggak stabil. Nah, kalau kalian bisa pasang shock coilover di bagian belakang itu bisa jadi empuk dan juga sangat stabil, guys. Walaupun nggak seempuk originalnya, tapi untuk empuknya itu masih nyaman dan sangat bisa ditoleransi. Tapi stabilnya itu meningkat sangat jauh, guys, kalau kalian udah pasang di bagian belakang. Nah, kalau kemarin ada yang komen, saya udah pasang gituan dari tahun kapan, lalu kalau kena jalan keriting rasanya nggak enak. Nah, saya udah balesin komennya, cuma nggak dibalas lagi sama orangnya. Jadi ketika kalau udah pasang stabilizer seperti ini, ketika lewat jalan jelek pasti rasanya jadi lebih keras. Tapi yang saya maksudkan adalah kalau kalian lewat jalan jelek ya pasti kalian kurangin kecepatan. Biasanya kalau saya lewat jalan yang gravel itu paling saya jalan 20 km per jam. Dan itu saya masih bisa sangat toleransi. Ataupun jalan paving, itu ketika saya jalan paving saya juga paling jalan ya mentok-mentok 30 km per jam, dan itu kerasnya atau stiffnya menurut saya masih tergolong empuk, masih sangat bisa ditoleransi. Kalau misal kalian ngomong jalan di jalan gravel atau jalan tanah, jalan jelek, lalu kalian jalannya 100 km per jam, pasti juga nggak nyaman. Mobil apapun juga nggak nyaman, kecuali mobil mewah ya guys, memang udah double wishbone, udah multilink semua. Jadi ini SUV leather rim, kalian juga harus mempertimbangkan itu. Jadi kalau udah pakai seperti ini ya pasti di jalan jelek pasti lebih keras. Tapi nggak mungkin di jalan jelek kita jalan kencang guys. Paling jalan ya pak mentok-mentok jalan jelek kita jalan 30 km per jam, nggak mungkin kita kebut-kebutan. Atau di polisi di jalan tinggi nggak mungkin kita hajar 80 kan, paling kita kurangin speednya sampai 20 km per jam. Nah itu masih sangat nyaman guys. Jadi itu kesimpulannya. Kalau kalian pengen pesen kayak gini ya kalian bisa hubungin Akijog Semarang atau Akijog di Serpong. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys.